warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya pada semangat ya pagi kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik itu lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Sinta Maharani, Mahardika, Sheila Restiani, Minaya Salamah, Laila, Zulfi Ardiansyah. Oke, alhamdulillah semua pada hadir ya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai sel. Nah, apakah masih ingat apa karakteristik dari sel tersebut? Silahkan bagi yang mau menjawab angkat tangan, kemudian sebutkan apa karakteristik dari sel tersebut. Nah, bagus, 100 buat Sinta. Jadi, anak-anak, kemarin kita telah belajar mengenai sel. Bahwasannya, karakteristik dari sel tersebut salah satunya yaitu terdiri atas komponen kimiawi seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Nah, sekarang coba lihat gambar pada PowerPoint yang telah Ibu buat. Kenapa kita dianjurkan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna? Coba ada yang tahu alasannya kenapa? Bagus ya Julpi jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak, kenapa kita dianjurkan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, di dalam buah-buahan dan sayuran ini terkandung antioksidan, yang mana antioksidan ini dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Ketika antioksidan aktif melindungi sel tubuh, maka tubuh kita akan tetap sehat sehingga tidak mudah terkena penyakit. Nah, seperti itu ya anak-anak, paham? Baik, sekarang mari kita baca Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan arti serta mengaitkannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang siap silahkan acungkan tangan ya. Oke, terima kasih ya Mina yang telah membacakan arti serta mengaitkannya dengan materi pembelajaran kita kali ini. Jadi, dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, salah satunya yaitu manusia. Yang mana manusia ini diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang Allah titipkan dari rahim seorang ibu yang kokoh. Kemudian dari setetes air mani tersebut menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging tersebut menjadi manusia yang kokoh dan sempurna seperti kita. Selain itu juga, Allah juga telah menciptakan makhluknya yang mungkin kita tidak dapat melihatnya secara langsung atau tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Nah, salah satu contohnya yaitu sel, yang mana sel ini merupakan struktur fungsional yang telah tersusun rapi di dalam tubuh kita. Dengan sel tersebut, kita bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas dengan normal pada kehidupan sehari-hari. Maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta serta isinya dengan sangat sempurna. Semoga apa yang telah kita pahami dan pelajari dari ayat tersebut dapat meningkatkan keimanan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, karena kemarin kita telah belajar mengenai sel, oleh karena itu kali ini kita akan mencoba memahami dan mempelajari tentang genetika atau pewarisan sifat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menganalisis macam-macam pewarisan sifat pada kehidupan sehari-hari dan mampu mengidentifikasi permasalahan gen pada keluarga albino. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajarannya. Gimana, sudah pada siap? Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu genetika.
Genetika atau pewarisan sifat merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen pada makhluk hidup, ciri-ciri khusus yang diturunkan pada generasi ke generasi berikutnya, serta penyakit atau kelainan genetik. Pewarisan sifat juga dikenal dengan hereditas, merujuk pada penurunan karakter atau sifat-sifat dari orang tua atau induk pada keturunan mereka. Bila terjadi sedikit saja kesalahan pada saat proses penurunan pewarisan sifat ini, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi kelainan genetik. Kelainan genetik merupakan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kelainan pada genom yang menyebabkan kondisi fenotip klinis. Kondisi ini diakibatkan oleh mutasi pada satu gen monogenik atau beberapa gen poligenik, atau juga dapat terjadi karena kelainan kromosom. Kelainan genetik juga disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di PPT Ibu. Coba, apakah kalian pernah melihat orang seperti ini? Mungkin saja ada di lingkungan kalian. Apakah kalian pernah melihatnya? Untuk menambah wawasan serta menjawab rasa penasaran kalian, oleh karena itu silahkan amati video berikut ini ya. Albinisme. Albinisme atau albino adalah kondisi yang disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan melanin di dalam tubuh. Penderita albinisme bisa dikenali dari warna rambut dan kulitnya yang terlihat putih atau pucat. Albinisme atau albino disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang berpengaruh dalam produksi melanin. Melanin adalah pigmen yang dihasilkan oleh sel melanosit yang terdapat di mata, kulit, dan rambut. Albino adalah kondisi yang diderita sejak lahir. Seorang bayi lebih berisiko terlahir dengan albinisme jika memiliki orang tua yang juga menderita albinisme atau jika orang tua tersebut membawa mutasi gen yang menyebabkan albinisme. Oke anak-anak, sudah selesai ya. Dan perlu kalian ketahui, di kelas Ibu ini kalian harus pada aktif ya. Dan di akhir semester, Ibu akan memberikan hadiah kepada ia yang sering aktif di kelas. Paham? Oke, sekarang karena kalian sudah mengamati video tadi, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada yang dipertanyakan, sekarang Ibu akan menguji kemampuan kalian dengan mengisi LKPD tentang pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Di sini Ibu telah membagi kalian menjadi 2 kelompok diskusi. Nah, tujuan dari kelompok diskusi ini yaitu supaya kalian dapat berdiskusi dengan baik antar kelompok mengenai pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pengisian LKPD tersebut. Nah, di sini kalian silahkan amati video yang telah Ibu simpan di sana. Kemudian, setelah mengamati, silahkan kalian isi apa saja pertanyaan yang sudah tertera di dalam LKPD. Baik, sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya dengan baik dan tertib. Kemudian, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Dan setelah selesai mengerjakan, kita akan melaksanakan diskusi antar kelompok. Paham? Baik anak-anak, untuk memperjelas materi yang sedang kalian diskusikan, kalian boleh menggali informasi atau mencari sumber lainnya, baik itu dari buku paket atau internet lainnya ya. Sekarang, silakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian, jika ada pertanyaan atau kurang jelas terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Setelah dilihat secara keseluruhan, hasil diskusi serta presentasi kalian telah dilakukan dengan benar dan tepat ya, karena sesuai dengan apa yang kita bahas kali ini. Coba, di sini ada yang mau menyimpulkan apa kesimpulan dari materi yang telah kita bahas kali ini? Silahkan acukan tangan. Nah, betul ya yang dikatakan Mahardika. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini,
bahwasannya genetika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat. Dan jika pada proses penurunan sifat tersebut ada hal yang salah, maka akan terjadi kelainan genetik. Nah, salah satu contohnya yaitu albino. Albino yaitu kelainan genetik yang disebabkan karena tidak adanya pigmen atau warna pada kulit. Nah, albino ini dicirikan dengan fotofobia, yaitu takut terhadap cahaya. Baik, untuk mengasah kemampuan kalian mengenai materi yang telah kita pelajari kali ini, Ibu akan adakan kuis ya. Silahkan semuanya untuk menyekan barcode yang ada di WPT Ibu. Apabila ada kesulitan, Ibu akan membagikan link kuisnya di WA grup ya. Oke anak-anak, setelah Ibu memeriksa nilai kuis kalian, ternyata semuanya mendapatkan nilai yang sangat baik ya di atas KKM. Akan tetapi, ada salah satu teman kalian yang nilai kuisnya itu benar semua. Coba, ada yang tahu siapa yang benar semua? Nah, jadi yang mendapatkan nilai 100 ini adalah selamat ya kepada Sinta Maharani. Semoga dengan adanya ini menjadi motivasi untuk yang lainnya untuk terus giat belajar dan tetap memperhatikan materi dengan baik. Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan tugas lanjutan dari materi yang telah kita bahas kali ini. Ini tugasnya individu ya. Silahkan kalian cari contoh dari kelainan sifat kecuali yang telah kita pelajari yaitu albino. Kemudian, silahkan deskripsikan setiap contohnya dan Ibu akan periksa tugas ini di pekan depan. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang ekosistem. Oleh karena itu, silahkan anak-anak bisa membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum Ibu tutup, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit dulu dan semoga kita bisa ketemu kembali di pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.